Halo semua, selamat datang kembali di video pembelajaran kali ini mengenai menulis discussion atau pembahasan hasil penelitian. Kalau dalam penulisan hasil penelitian kita sudah mendisplay data-data yang ada untuk menguji hipotesis yang kita ajukan, dalam penulisan pembahasan kita akan menjelaskan arti dari hasil penelitian kita atau penjelasan temuan kita sejauh mana bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Di bagian penulisan diskusi atau pembahasan merupakan bagian yang cukup menantang karena dalam hal ini bisa kita lihat sejauh mana kedalaman dari pemikiran keilmuan kita ketika membahas hasil temuan. Dalam menulis pembahasan sekurang-kurangnya kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagaimana berikut. Setelah kita melihat hal-hal yang dapat untuk menjawab ketentuan-ketentuan di atas, ada beberapa langkah yang sering penulis lakukan dengan melihat penulisan-penulisan diskusi atau bagian pembahasan di dalam jurnal dengan tips sebagai berikut. Pertama yakni, rangkum hasil penelitian. Dalam merangkum hasil penelitian kita bisa melihat dari hasil analisis data. Dalam hal ini kita akan merangkum hasil penelitian dari hasil analisis structural equation modeling, SEM, dan kemudian kita menjawab pertanyaan penelitian di introduction. Melanjutkan dari artikel yang kita contohkan tentang efek of COVID-19 kita bisa lihat hasil penelitian sebagaimana berikut. Paragraf awal pada bagian diskusi atau pembahasan biasanya berisi rangkuman hasil penelitian yang kita lakukan. Paragraf di atas menjelaskan hasil penelitian tersebut yakni COVID-19 Information dan COVID-19 Information Credibility secara positif berpengaruh signifikan terhadap positif sentimen, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap negatif sentimen. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa positif sentimen berpengaruh signifikan terhadap impulsive buying tendency dan impulsive buying behavior. Sebaliknya, negatif sentimen hanya berdampak pada impulsive buying tendency tetapi tidak berdampak pada impulsive buying behavior. Terakhir, impulsive buying tendency berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulsive buying behavior. Lanjut ke langkah kedua yakni jelaskan hasil penelitian satu persatu dan bandingkan dengan temuan-temuan penelitian terdahulu. Setelah selesai kita rangkum hasil penelitian pada paragraf pertama, kita akan melanjutkan pada penjelasan paragraf berikutnya dalam diskusi yakni satu persatu dari hasil penelitian tersebut. Kita jelaskan dulu tentang pengaruh dari COVID-19 Information dan COVID-19 Information Credibility terhadap positif sentimen sebagaimana berikut. Yang ketiga, jelaskan hasil penelitian yang tidak sesuai dengan harapan kita atau penjelasan hipotesis yang ditolak. Pada langkah ini kita akan menjelaskan jika ada hasil penelitian yang tidak kita harapkan atau ada hipotesis yang ditolak. Kita perlu jelaskan kemungkinannya apa yang menyebabkan hipotesis tersebut ditolak atau tidak sesuai dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu. Secara rasional kita harus menjelaskan hal tersebut dan bisa jadi hasil temuan yang tidak signifikan menjadi hal yang menarik untuk kita jelaskan. Kita lihat contoh dari hasil temuan penelitian ini yang tidak signifikan sebagaimana berikut. Yang keempat, jelaskan hasil penelitian yang sesuai dan yang tidak sesuai harapan dengan penjelasan rasional dan dukungan referensi dan penjelasan hasil yang perlu ditekankan. Coba kita lihat contoh sebagaimana berikut. Kemudian penjelasan pada variabel-variabel yang perlu ditekankan dari temuan tersebut. Kita lihat contoh di bawah ini menekankan pada peran pentingnya impulsive buying tendency sebagaimana berikut. Paragraf di atas menjelaskan bahwa efek positif dan signifikan dari sentimen positif pada kecenderungan pembelian impulsif dan perilaku pembelian impulsif relevan dengan temuan studi perilaku yang menunjukkan bahwa ulasan positif meningkatkan pengalaman berbelanja, Huang dan Chen, 2006, dan ulasan sentimen positif menarik lebih banyak perhatian konsumen dan mempengaruhi mereka secara positif, Schindler dan Bicat, 2012. Kemudian dijelaskan temuan berikutnya, sebaliknya, sentimen negatif hanya mempengaruhi kecenderungan pembelian impulsif, bukan perilaku pembelian impulsif, menunjukkan peran penting kecenderungan pembelian impulsif dalam hubungan antara sentimen negatif dan perilaku pembelian impulsif. Temuan ini mendukung argumen sebelumnya dari Downdial dan Kaulan, 2016, yang melaporkan ciri-ciri kepribadian,
yaitu rasa malu dan kemampuan bersosialisasi, secara signifikan berdampak pada kecenderungan pembelian impulsif. Di sisi lain, temuan ini tidak sesuai dengan karya Huang dan Chen, 2006, yang menyatakan bahwa ulasan sentimen negatif mengurangi kemungkinan pembelian dan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa komentar negatif mengungkapkan perasaan kehilangan konsumsi dan menghasilkan sikap negatif, Weinstein et al., 2017. Akhirnya, kecenderungan pembelian impulsif adalah faktor kunci yang mempengaruhi perilaku pembelian impulsif pelanggan. Temuan ini menjelaskan dengan jelas peran penting kecenderungan pembelian impulsif dalam menentukan perilaku pembelian impulsif, dan menunjukkan bahwa efek dari sentimen positif dan sentimen negatif pada pembelian impulsif lebih signifikan melalui kecenderungan pembelian impulsif. Dengan kata lain, apakah orang merespons dengan sentimen positif atau negatif terkait informasi COVID-19, kredibilitas informasi, dan kelangkaan, mereka tidak melakukan perilaku pembelian impulsif kecuali mereka memiliki kecenderungan pembelian impulsif. Yang kelima, jelaskan teori yang digunakan untuk membangun research framework untuk memberikan tekanan-tekanan tentang hasil dari hubungan variabel tersebut. Kita lihat lebih lanjut contoh sebagaimana berikut. Paragraf di atas menjelaskan bahwa mengikuti pendapat Bagozzi, 1986, kerangka informasi COVID-19 dan perilaku pembelian impulsif ini mempertimbangkan konsepsi atau teori stimulus organism response, SOR, dan terdiri dari stimulus yang berasal dari lingkungan. Organisme di sini mengacu pada perasaan dan respons psikologis sebagai suatu tindakan. Menurut hasil penelitian, informasi COVID-19 dan kredibilitas informasi berhasil merangsang sentimen positif pelanggan, dan sentimen positif dan sentimen negatif mempengaruhi kecenderungan pembelian impulsif dan selanjutnya, kecenderungan pembelian impulsif berdampak pada perilaku pembelian impulsif. Temuan ini sesuai dengan teori stimulus organism response, SOR, yang mengasumsikan perilaku konsumsi pribadi merupakan konsekuensi dari faktor lingkungan yang mempengaruhi reaksi kognitif dan emosional individu, Mehrabian dan Russell, 1974.